Sebelum dua ormas ini tersebar, pada waktu itu muncul tiga aliran yang berbeda dengan mayoritas umat Islam Indonesia. Siapa aliran pertama? Yang pertama aliran lokal, bikinan masyarakat lokal, aliran kebatinan atau aliran kejawen, atau disebut manunggaling kawula Gusti, Islam sejati. Ini sudah muncul. Ini oleh Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari dianggap aliran yang menyimpang dan keluar dari Islam. Mengapa? Karena kelompok ini mengajak meninggalkan ibadah kepada Allah. Kata kelompok ini, orang itu kalau sudah bisa ingat Allah terus menerus gak perlu sholat. Kata kelompok ini. Mengapa? Sholat itu kan untuk ingat Allah. Kalau udah ingat maka gak perlu. Dalilnya aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Kalau sudah ingat berarti gak perlu. Loh, ini gak begitu. Sholat itu didirikan agar kita ingat kepada Allah. Maksudnya ayat ini perintah agar kita khusyuk di dalam sholat. Bukan berarti kalau sudah ingat terus pada Allah lalu gak sholat. Justru semakin rajin sholat, karena ini perintah khusyuk di dalam sholat. Mengapa? Para ulama menafsirkan begitu. Cuma aliran menyimpang ini menafsirkan disesuaikan dengan hawa nafsunya, pikirannya sendiri. Nah, aliran kebatinan ini sampai sekarang banyak menyebar di Indonesia, masih banyak. Saya gak tahu kalau di daerah kota wisata ada apa enggak. Insya Allah gak ada. Buktinya ada di sini semua. Entah kalau di sebelah ada yang nggak sholat, ada apa enggak di kota wisata yang nggak sholat? Ada. Ya mungkin itu sisa-sisa yang dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mulai menyebar ke negara kita ini Syiah. Syiah ini sudah mulai masuk. Syiah ini masuk ke Indonesia itu diperkirakan sekitar 170 tahun yang lalu. Ada yang bilang Syiah ini masuk setelah revolusi Iran. Gak betul itu, gak betul. Mengapa? Di dalam literatur kitab-kitab klasik ada seorang mufti di Hadramaut di Yaman, As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau wafat sekitar 1849. Itu ada orang-orang Jawa minta fatwa kepada beliau. Sayyid, gimana hukumnya? Ada sebagian masyarakat di Jawa kalau hari Asyura mengamalkan ritual orang-orang Syiah. Gimana ritual orang-orang Syiah? 10 Muharram mereka berkumpul berpakaian hitam-hitam, bukan jaket hitam ya, ini kan jaket, berpakaian hitam-hitam, laki perempuan, lalu mukul-mukul pipi sambil berzikir, ya mazlum ya Husain, ya mazlum ya Husain, meratapi gugurnya Sayyidina Husain. Apa kata beliau? Ini amalan yang sangat haram. Kata beliau, ini bukan haram ini, tapi syadidatut tahrim, sangat haramnya. Haram sangat, haram keras oleh beliau. Ini sudah masuk ke Indonesia waktu itu, ke Jawa, Syiah. Ini aliran yang kedua. Kemudian dan Hadratus Syekh sangat keras menyikapi Syiah. Mengapa? Syiah ini bahaya karena sebagian pemikirannya sampai pada stadium kufur, keluar dari Islam. Kemudian aliran yang ketiga, karena pada waktu itu, sebelum itu di Mesir ya, di Mesir setelah Daulah Utsmaniyah ini lemah, di Mesir ini ada seorang tokoh yang terpengaruh dengan dunia barat, Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh ini menjadi mufti Mesir. Syekh Muhammad Abduh ini melakukan modernisasi Universitas Al-Azhar, kemudian juga modernisasi pendidikan Mesir.
Pengaruh dari Syekh Muhammad Abduh ini menimbulkan dua aliran. Apa? Yang pertama condong ke liberal. Ini Muhammad Abduh. Karena Muhammad Abduh terpengaruh dengan pemikiran dunia barat. Yang kedua, kelompok radikal tapi agak liberal. Kelompok radikal yang agak liberal ini murid beliau namanya Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha ini secara pemikiran di satu sisi beliau ini terpengaruh dengan pemikiran pembaharuan dari Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal dengan nama Wahabi dan Salafi. Karena beliau terpengaruh dengan pemikiran ini, maka beliau agak radikal. Apa radikalnya? Mudah membid'ahkan, menyesatkan orang. Tetapi beliau juga agak liberal, terpengaruh dengan gurunya. Karena Syekh Rashid Ridha ini ada hubungan dekat dengan penguasa Saudi Arabia, Raja Abdul Aziz pada waktu itu. Kitab-kitab yang berfaham Salafi atau Wahabi banyak diterbitkan oleh beliau. Beliau juga terpengaruh dengan gurunya Syekh Muhammad Abduh. Karenanya kelompok radikal yang agak liberal ini pada waktu itu sudah masuk ke Indonesia. Apa di antara pemikirannya Syekh Muhammad Rashid Ridha, Syekh Muhammad Abduh yang disebarkan oleh Rashid Ridha? Syekh Muhammad Abduh ini tidak percaya kepada malaikat. Maksudnya agak percaya kepada malaikat artinya apa? Di dalam Al-Quran Rasulullah SAW di dalam perang Badar diberi kemenangan. Mengapa? Allah menurunkan ribuan malaikat. Kata Muhammad Abduh, itu bukan malaikat tapi semangat. Jadi iman kepada perkara gaib ini mulai iman kepada perkara gaib ini mulai merusak masyarakat Indonesia melalui Syekh Muhammad Rashid Ridha. Kemudian Syekh Muhammad Abduh ini seperti disebarkan oleh Rashid Ridha juga tidak percaya kepada jin. Jin itu hanya dianggap pikiran negatif. Juga Syekh Muhammad Abduh ini tidak percaya pada batu sijil yang dikirimkan Allah melalui burung ababil menghancurkan tentara Abraha oleh Muhammad Abduh. Itu penyakit cacar itu. Jadi tentara Abraha yang menyerang Ka'bah kena penyakit cacar. Ditakwil-takwil. Ini di satu sisi. Di sisi lain, selain pemikiran Rashid Ridha ini arahnya liberalisasi, juga mengarah kepada radikalisasi. Mengapa? Tradisi-tradisi keagamaan yang sudah berlangsung lebih dari 1000 tahun di Indonesia itu dibid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan. Ini oleh Syekh Muhammad Abduh, oleh Rashid Ridha yang dikembangkan di Indonesia. Apa contohnya? Contohnya seperti ziarah kubur, itu dilarang. Kemudian juga seperti selain ziarah kubur ya banyaklah pikiran-pikiran lain yang disebarkan ini. Akhirnya apa? Untuk membendung 3 pemikiran ini yang pada waktu itu benar-benar mengoyak, merusak persatuan umat Islam. Sementara umat Islam masih dijajah Belanda, belum terlepas, ini sudah bertengkar dengan kawannya sendiri. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tebalnya 40 halaman. Padahal waktu itu aliran yang menyimpang baru 3. Sekarang ini aliran menyimpang di negara kita bukan 3. Ada berapa? Bukan 30. Kalau bukan 30 ada berapa? Bukan 300. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Aliran sesat sekitar Jawa Timur itu diperkirakan ada 300 macam. Itu sekitar Jawa Timur. Setelah saya keliling-keliling dari Sabang
sampai Jayapura. Saya pikir aliran sesat di negara kita ini bukan 300, mungkin ada 3000 dari banyaknya. Jangan dikira gak ada aliran sesat. Iya, sampian sholat di sini, tetangga sampian yang gak sholat kira-kira ikut apa itu? Belum tentu ikut apa. Kita ini gak tahu. Kira-kira 4 tahun yang lalu MUI Kabupaten Jember berhasil mendeteksi adanya aliran baru sudah lama, namanya Orhibah, olahraga hidup baru. Aliran ini kalau pagi-pagi menyembah menghadap matahari, ini sudah puluhan tahun. Orang yang ngaku nabi aliran ini dikubur di hutan antara Banyuwangi dan Situbondo. Setiap tahun ribuan jamaahnya datang ke sini dari seluruh Indonesia. Yang lucu, khalifahnya, katanya khalifahnya nabi yang mati itu, yang ngaku nabi yang mati itu tinggal di perumahan di Jember tempat saya ngasih pengajian rutin. Ternyata di tempat itu ada khalifahnya itu. Makanya sekarang kan sering ada isu-isu khilafah, mungkin itu khilafahnya. Kita nggak tahu khilafah yang mana. Ini banyak aliran sesat di negara kita. Kira-kira kalau Ki Hasyim Asy'ari hidup sekarang, aliran sesat sudah ratusan. Dulu masih 3, kitabnya 40 halaman. Kira-kira berapa jilid yang beliau tulis itu? Sekarang ini dengan banyaknya aliran seperti itu, jarang guru-guru kita, ulama-ulama kita yang menulis, yang memperhatikan. Mengapa? Husnudzon kita mungkin beliau sibuk mengajar santrinya, itu husnudzon ya. Atau mungkin beliau gak dengar kabar karena kita gak laporan pada beliau.